Sidang perkara perdata nomor 37 garing PHI garing 2024 Pengadilan Negeri Palembang akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilahkan masuk. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Industrial Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor 37 garing PHI garing 2024 garing PN Palembang tentang perkara gugatan hubungan industrial antara saudara Aldi Wira Pranata dan saudara Rima Diani sebagai pihak penggugat melawan PT Arta Nusa yang dalam hal ini diwakili oleh saudari Istilah Sari dan saudari Dinda Aristania sebagai pihak penggugat. Pada hari ini tanggal 18 Maret 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari Panitra mohon hadirkan para pihak dalam ruang persidangan. Pada para tugas tolong hadirkan di persidangan. Siap. Baik, selamat pagi kepada saudara penggugat dan saudari penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saudari tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Kepada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk membacakan duplik. Duplik perkara PHI register nomor 24 garis PHI garis 2024 garis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Maret 2024 antara PT Arta Nusa sebagai tergugat melawan Aldi Wira Pranata dan Rima Diani sebagai para penggugat. Dengan konten tergugat melalui kuasanya Ismail Karim MH adalah advokat dan konsultan hukum PT Arta Nusa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 065 garis Arta Nusa garis TIR KS garis 120 tertanggal 8 April 2024 tertanggal 8 April 2024 dan surat tugas kuasa 066 garis Arta Nusa garis TIR KS 123 tertanggal 8 April 2024. Bersama ini mengajukan duplik atas replik yang diajukan para penggugat tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik pada para penggugat kecuali yang secara tegas diambil oleh penggugat. 2. Bahwa dalil replik para penggugat dalam eksepsi pada angka 1 sangatlah menunjukkan para penggugat sendiri yang tidak mengerti dan tidak memahami isi dari ketentuan undang-undang tentang pekerjaan. Hal mana para penggugat seharusnya kembali membaca dan memahami isi dari ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketentuan pekerjaan yang menyatakan perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 dan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Isi dari ketentuan pasal 66 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, huruf A, huruf B, dan huruf D serta ayat 3 tidak terpenuhi. Maka demi memenuhi status hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan sehingga dasar pekerja atau buruh beralih dari hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Dari gugatan para penggugat sendiri pada angka 3
menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara para penggugat dengan tertentu bertentangan dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalil para penggugat sendiri pada amat 3 meminta gugatan para penggugat tersebut hubungan kerja para penggugat adalah hubungan kerja antara pihak para penggugat dengan pihak PT Akramuta selaku perusahaan pengguna tenaga kerja dan perusahaan pemberi pekerjaan. Bahwa oleh karena itu dalil etik para penggugat pada angka 1 tersebut haruslah ditolak karena salah subjektif mengada-ngada dan menyesatkan. 3. Bahwa dalil etik para penggugat dalam eksepsi pada angka 2 justru yang menunjukkan ketidakmengertian para penggugat dan ketidakkonsistenan para penggugat terhadap dalil-dalil gugatannya sendiri. Hal mana dalil-dalil jawaban tergugat pada angka 7, angka 8, dan angka 9 itu telah jelas dan terang serta berdasarkan hukum acara yang berlaku. Karena bagaimana mungkin majelis hakim dapat mengadili perkara ini dengan berkeadilan dan berdasarkan hukum apabila pihak PT Akramuta tidak turut digugat dalam perkara ini. Karena majelis hakim harus berdasarkan hukum dalam menentukan hubungan kerja para penggugat dengan pihak mana, apakah hubungan kerja para penggugat dengan pihak tergugat ataukah hubungan kerja para penggugat dengan pihak PT Akramuta, apalagi secara berdasarkan hukum dan berdasarkan dalil buatan para penggugat sendiri hubungan kerja para penggugat secara hukum adalah hubungan kerja dengan pihak PT Akramuta. 4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan dalil replik para penggugat yang sama tidak berdasarkan hukum, subjektif, mengada-ngada dan menyesatkan. Oleh karenanya telah berdasarkan hukum apabila dalil replik para penggugat dalam eksepsi tersebut ditolak seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Bahwa seluruh dalil replik tergugat dalam eksepsi tersebut di atas baik secara praktis maupun secara substantif tergugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar dimasukkan sebagai dalil bukti tergugat dalam pokok perkara. 2. Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil replik para penggugat dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 3. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal mana setiap upaya penyelesaian perselisihan maupun persengketaan para pihak telah jelas tata cara, prosedur ataupun mekanisme atau aturan penyelesaiannya, sehingga telah sangat berkeadilan apabila para pihak yang berperkara mengikuti tata cara, prosedur maupun mekanisme penyelesaian perselisihan atau persengketaan tersebut. Hal mana hukum acara ataupun hukum material dari ketentuan hukum yang berlaku seharusnya menjadi dasar dan pedoman bagi setiap warga negara dalam upaya mempertahankan hak-haknya, sehingga penyelesaian perselisihan atau persengketaan para pihak tidak disesuaikan penyelesaiannya melalui tindakan-tindakan di luar hukum yang berlaku. 4. Bahwa dalil-dalil replik para penggugat dalam pokok perkara tidak berdasarkan pada fakta maupun hukum ketenagakerjaan yang berlaku, tetapi hanyalah berdasarkan pada asumsi-asumsi maupun dalil-dalil yang tidak jelas, sehingga seluruh dalil-dalil replik para penggugat dalam pokok perkara tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara. Berdasarkan dalil-dalil replik penggugat tersebut di atas, tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini memutuskan dengan amal putusan sebagai berikut: menolak gugatan para penggugat seluruhnya, membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara, atau apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini berkata lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Palembang, 18 Maret 2024. Penguatan kuasa 1 dengan 1.
2024 pukul 9 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda dan dilanjutkan kembali tanggal 25 Maret 2024 pukul 9 WIB tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palembang dengan agenda sidang pembuktian oleh kuasa hukum penggugat. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali serta menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Yang mulia Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk kembali.